Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 8 MTS Unggulan Al-Jadid Waru. Tentunya harapan Pak Bagus kalian tetap semangat untuk mengikuti setiap pelajaran yang diberikan secara daring atau secara online oleh Bapak Ibu Guru. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pergaulan remaja yang sehat. Kita tahu sendiri bagaimana remaja-remaja saat ini pergaulannya sudah melebihi batas. Kita akan lebih mengenal lebih dekat masa remaja. Masa remaja adalah sosok manusia yang dinamis, penuh gejolak dan emosional. Pada masa ini terjadi perubahan yang drastis, baik fisik maupun psikis. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut sangatlah besar pengaruh utamanya dalam pergaulan. Remaja lebih mampu berekspresi pada emosi dan mengungkapkan perasaan tanpa sembunyi-sembunyi. Dengan biasa mereka mengekspresikan perasaan cinta dan sayang kepada pacar mereka di tempat-tempat umum. Buat para orang tua, perilaku seperti ini sangat membuat mereka khawatir. Namun, apabila orang tua terlalu mengekang, maka remaja akan memberontak dan pertikaian antara orang tua dan anak tidak dapat lagi dihindari. Pertanyaannya Pak Bagus, di antara kalian yang melihat video ini, adakah dari kalian yang sering memberontak, sering bertikai dengan orang tua apabila ada ketidakcocokan pemikiran kamu dengan orang tua? Pengaruh positif pergaulan remaja: meningkatkan motivasi belajar sehingga bisa meraih prestasi belajar dengan baik. Dapat meningkatkan pengembangan bakat pada remaja. Dapat mengisi waktu pada kegiatan yang positif. Mengembangkan sikap yang berkarakter, ramah, sopan, suka menolong. Apa contohnya pergaulan remaja yang memiliki pengaruh positif? Remaja bisa belajar berorganisasi. Saya berikan contoh OSIS. Melatih kerjasama, melatih emosi, terkadang ada ketidakcocokan antara satu dengan satu orang lainnya. Ketika usul yang disampaikan tidak terlaksana, di dalam organisasi kita belajar saling menerima, bukan memaksakan kehendak. Atau memilih pergaulan yang lain. Contoh, remaja masjid. Banyak kegiatan keagamaan yang bisa kita lakukan. Dengan banyak teman akan lebih menyenangkan. Jangan memilih pergaulan remaja yang tidak baik.
Apa contohnya, Pak? Pencinta balap motor. Kalau balapnya resmi nggak apa-apa. Tapi kalau balapnya ilegal, balapnya liar, banyak terjadi pengalaman nonton balapan liar ya, sampai sekolahnya terlambat. Ini membawa pengaruh negatif bagi remaja. Kalau di balapan resmi jatuh nggak apa-apa, karena banyak pelindung yang dipakai. Salah satu contoh helm. Tapi dengan balapan liar tidak memakai pengaman, jika terjadi apa-apa, mohon maaf, meninggal dunia, pasti orang tua kita akan sangat menyesal dengan apa yang terjadi dengan kita. Pengaruh negatif pergaulan remaja. Nah, barusan Pak Bagus bahas tadi kan, sering melanggar tata tertib sekolah, yaitu datang tidak tepat waktu dan lainnya. Melakukan tindakan yang merusak milik orang lain atau fasilitas umum. Membentuk geng atau perkumpulan teman sebaya yang cenderung melakukan kegiatan negatif. Melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Contoh, kalian sering lihat TV kan? Geng-geng motor. Apa manfaatnya? Hanya akan jadi sampah masyarakat. Ikut perkumpulan anak pang. Mungkin suatu saat kalian bangga. Tapi suatu saat kalian akan menyesal mengikuti pergaulan-pergaulan yang buruk. Kenapa? Karena kalau Pak Bagus lihat, anak pang itu ya, hidupnya terlalu bebas. Tidak ada yang mengatur. Mungkin kalau kalian pikir, oh enak, tidak diatur-atur oleh orang tua. Tapi sebenarnya, jika orang tua mau mengatur kita, orang tua cerewet dengan kita, itu adalah bukti bahwa mereka masih sayang dengan kita. Seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir ketika orang tua cerewet, orang tua memarahi kita, orang tua tidak sayang dengan kita. Bukan seperti itu. Justru malah bersyukurlah ketika kita salah, ada yang mengingatkan kita. Itu salah. Walaupun dengan marah, itu gaya orang tua kita menyampaikannya. Orang itu macam-macam. Ada yang galak, ada yang sabar. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan pergaulan yang negatif. Akhirnya apa? Main tidak dibatasi. Pulang malam. Akhirnya sekolah terlambat atau bolos. Kalau teman-teman satu geng, misalkan ada yang merokok,
pasti akan ada pengaruh negatifnya kamu ikut merokok. Apalagi kalau mencoba minuman keras atau obat-obatan terlarang. Karena remaja itu sifatnya rasa ingin tahunya luar biasa, pasti akan terpengaruh, pasti akan ikut-ikutan. Ada cara mencegah bagaimana kita tidak masuk pada pergaulan negatif. Membatasi pergaulan dengan teman yang memiliki kebiasaan tidak sehat. Misalkan suka merokok, minum minuman keras, dan sebagainya. Menolak jika ditawari oleh teman untuk mencoba merokok, apalagi minum minuman keras. Mengisi waktu luang dengan kesibukan antara lain membantu orang tua serta melakukan hobi yang bermanfaat. Membina hubungan yang akrab dan harmonis dengan orang tua dan seluruh anggota keluarga di rumah. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dengan tekun dan sungguh-sungguh. Menjalani hidup secara teratur. Kemampuan bergaul seseorang adalah keterampilan seseorang menjalin hubungan dengan orang lain, baik melalui tutur kata ataupun komunikasi timbal balik maupun sikap perilaku sehari-hari yang menyenangkan. Tujuannya agar anak remaja dapat menyesuaikan diri dalam kelompok. Pergaulan memerlukan adanya media, antara lain kelompok belajar bermain, kegiatan olahraga, kegiatan seni, berpetualang, keagamaan, dan lain-lain, baik secara formal maupun non-formal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul. Memilih teman, jangan terlalu memaksakan kehendak pada teman. Jangan menyalahkan teman, seolah kita paling benar dan pintar. Jangan mudah dihasut oleh orang lain. Jangan terlalu sering mengeluh kepada teman. Dan segera minta maaf bila kita salah. Menghormati teman. Apabila lebih tua, kita panggil kakak, kita panggil emas, mbak. Kalaupun teman kita lebih muda, jangan dipanggil namanya, panggil adik. Kita menghormati. Berjalan di depan orang yang lebih tua, kita menunduk. Apabila ada orang tua duduk di bawah, kita duduk di kursi, itu tidak sopan. Kita harus ikut duduk di bawah. Oke, demikian secara singkat materi yang bisa Bapak Bagus sampaikan. Semoga bermanfaat. Bapak Bagus akhiri.